Perkenalkan, saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Pada soal ini, kita diminta untuk menghitung akumulasi rata-rata tertimbang atau WAAE untuk tinitan tahun 2023. Caranya adalah mengalihkan setiap pengeluaran dengan lama waktu penggunaannya dalam tahun berjalan, yaitu bulan dibagi 12. Untuk 1 Januari sebesar 210.000 digunakan selama 12 bulan sampai 31 Desember jadi 12 dibagi 12 hasilnya tetap 210.000. Untuk 1 Maret 300.000 digunakan dari Maret sampai Desember yaitu 10 bulan sehingga 10 dibagi 12 dikali 300.000 menghasilkan 250.000. Untuk 1 Mei sebesar 540.000 digunakan selama 8 bulan dari Mei sampai Desember jadi 8 dibagi 12 hasilnya 360.000. Dan untuk 31 Desember sebesar 450.000 tidak memiliki waktu penggunaan di tahun tersebut sehingga 0 dibagi 12 dan hasilnya 0. Bisa dilihat di tabel di bawah. Kemudian semua wake amount dijumlahkan sehingga total WAAE adalah 820.000. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tinitan tahun 2023 adalah sebesar 820.000. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Nafida dengan NPM terakhir 388. Pada bagian ini, saya akan menghitung bunga yang dapat dihindari atau avoidable interest. Nah, konsep dasarnya itu bunga yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika perusahaan tidak melakukan pembangunan aset tersebut. Dengan kata lain, bunga ini akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Langkah pertama adalah melihat akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang sebelumnya sudah kita hitung sebesar 820 juta. Selanjutnya kita bandingkan dengan utang spesifik, yaitu pinjaman yang memang digunakan khusus untuk pembangunan sebesar 750 juta dengan bunga 15%. Karena nilai pengeluaran lebih besar dari utang spesifik, maka 750 juta menggunakan bunga 15%, sisanya sebesar 70 juta menggunakan bunga dari utang umum. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Untuk utang spesifik 750 juta dikali 15% menghasilkan bunga sebesar 112.500. Kemudian untuk sisanya 70 jutanya sendiri kita gunakan rata-rata bunga utang umum. Utang umumnya itu terdiri dari 550 juta dengan bunga 10%, 600 juta dengan bunga 12%. Nah, total bunga dari utang ini adalah 127 juta dengan total utang 1.150 juta. Nah, sehingga kita dapatkan rata-rata bunga sekitar 11,04%. Nah, selanjutnya kita kalikan ke 70 jutanya tadi. 70 juta dikali 11,04% itu menghasilkan 7.728. Nah, terakhir kita jumlahkan kedua bunga tersebut, 112.500 sama 7.728 itu, sehingga total bunga yang dapat dihindari adalah 120.228. Nah, kesimpulannya, nilai inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan bunga aktual untuk menentukan berapa bunga yang bisa dikapitalisasi ke dalam aset. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai jawaban C. Nah, yaitu perhitungan total bunga yang akan dikeluarkan sesungguhnya atau actual interest untuk tahun 2023 dari utang yang dimiliki oleh tinitan. Nah, jadi terdapat 3 instrumen utang yang menjadi sumber beban utama tinitan tahun ini. Yang pertama itu ada wesel, khusus instruksi, memiliki nilai pokok yaitu Rp 750.000 dengan tingkat bunga 15%. Jika dikalikan, maka beban bunganya adalah 112.500. Nah, lalu yang kedua ini ada wesel lain. Jadi memiliki nilai pokok 550.000 dengan tingkat bunga 10%. Dengan tingkat bunga 10% sehingga menghasilkan beban bunga sebesar 55 juta ribu. Lalu yang ketiga yaitu ada obligasi, memiliki nilai pokok 600.000 dengan tingkat bunga 12%, beban bunga yang dihasilkan adalah 72 juta. Nah, jadi kesimpulan akhirnya untuk mendapatkan total bunga sesungguhnya di tahun 2023, kita tuh cukup menjumlahkan 3 komponen tersebut. Jadi menghasilkan 239.500. Jadi total bunga yang dikeluarkan semua latihan adalah sebesar 239.500. Perkenalkan, nama saya Cika Loveliana Aurdita dengan NPM terakhir 327.
Soal yang A, mesin yang diperoleh pada bagian A disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi nilai sisa sebesar 100 juta dan umur ekonomi selama 10 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2026, perusahaan memutuskan untuk menjual mesin tersebut untuk melakukan peremajaan teknologi. Yang pertama, hitung akumulasi penyusutan mesin sejak tanggal perolehan Januari 2024 hingga tanggal penjualan Juni 2026. Yang kedua, tentukan nilai buku mesin pada saat pelepasan. Yang ketiga, bentuk jurnal pelepasan aset dengan asumsi mesin terjual secara tunai dalam skenario berikut. Skenario pertama, terjual seharga 713.500. Yang skenario kedua terjual seharga 750 juta. Skenario ketiga terjual seharga 650 juta. Yang A, data diketahui harga perolehan sebesar 1.100.000.000 diasumsikan. Nilai sisanya 100 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun, metodenya garis lurus atau straight line. Langkah perhitungannya, pertama penyusutan per tahun, 1.100.000.000 dikurang 100 juta per 10 sama dengan 100 juta. Total masa pemakaian tahun 2024 12 bulan, tahun 2025 12 bulan, tahun 2026 Januari sampai Juni sama dengan 6 bulan. Total 30 bulan atau 2,5 tahun. Akumulasi penyusutannya 100 juta dikali 2,5 sama dengan 250 juta. Nama saya Nana Bikai, NPM akhir 394. Di sini saya akan melanjutkan jawaban soal A. Penentuan nilai buku sebesar 1.100.000.000 dikurangi 250 di total menjadi 850 juta. Nah, jurnal pelepasan aset skenario 1 terjual seharga 713.500. Itu termasuk rugi karena rugi sama dengan nilai bukunya itu 850 dikurangi harga jualnya itu 713.500 yang dihasilkan jadi 136.500. Nah, jurnalnya itu kas di debit itu 713.500. Terus akumulasi penyusutan mesin 250 juta di debit dan rugi pelepasan aset itu 136.500 juta dan di kredit itu mesin 1.100.000.000 rupiah. Nah, di skenario 2 itu terjual seharga 750, itu rugi karena nilai buku dikurangi 850 juta dikurangi harga jual 750 yang dihasilkan jadi 100 juta. Nah, jurnalnya itu kas di debit sebesar 750 juta, akumulasi penyusutan mesin 250 juta di debit dan rugi pelepasan aset debit sebesar 100 juta dan mesin itu dikredit 1.100.000.000. Dan skenario ketiga terjual seharga 650, itu termasuk rugi karena nilai buku 850 juta dikurangi harga jual 650 juta yang dihasilkan jadi 200 juta. Nah, jurnalnya itu kas di debit 650 juta dan akumulasi penyusutan mesin di debit itu 250 juta dan rugi pelepasan aset ada di 200 juta dan mesin itu dikredit itu sebesar 1.100.000.000 juta. Saya Hoirunisa dengan NPM akhir 407. Soal 2. Pelepasan aset tetap. PT Global Technology mengakuisisi sebuah peralatan laboratorium pada tanggal 1 Oktober 2022 dengan nilai perolehan sebesar 450 juta. Estimasi masa pakai peralatan adalah 10 tahun dengan prediksi nilai sisa
sebesar 30 juta. Kebijakan akuntansi perusahaan menetapkan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Karena adanya pembaruan teknologi, pada tanggal 31 Maret 2026, manajemen memutuskan untuk menjual peralatan tersebut sesuai standar. Perusahaan akan mencatat beban penyusutan berjalan terlebih dahulu sebelum mengakui pelepasan aset. Peralatan tersebut dilepas dengan 3 skenario harga yang berbeda. Kondisi 1, at book value, peralatan terjual tepat sebesar nilai buku yang tercatat pada saat tanggal penjualan. Kondisi 2, gain on disposal, peralatan terjual secara tunai dengan harga 315 juta. Kondisi 3, loss on disposal, peralatan terjual secara tunai dengan harga 270 juta. Instruksi: A. Menghitung tarif penyusutan tahunan dan beban penyusutan per bulan. B. Hitunglah total akumulasi penyusutan sejak tanggal perolehan hingga 31 Maret 2026. C. Hitunglah nilai buku peralatan pada saat pelepasan. D. Analisis dan hitung selisih laba atau rugi yang dihasilkan dari ketiga kondisi di atas. Dan yang terakhir E. Susunlah ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan periode berjalan Januari sampai Maret 2026, mencatat pelepasan aset untuk kondisi 1, 2, dan 3. Selanjutnya A. Tarif penyusutan dan beban per bulan. Metode garis lurus. Rumusnya, depresiasi tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per masa manfaat. Depresiasi tahunan sama dengan 450 juta dikurangi 30 juta dibagi 10. Hasilnya sebesar 42 juta. Depresiasi tahunan sebesar 42 juta. Depresiasi per bulan 42 juta dibagi 12. Hasilnya 3.500.000. B. Total akumulasi penyusutan 1 Oktober 2022 sampai 31 Maret 2026. Hitung lama pemakaian 2022 Oktober sampai Desember 3 bulan, 2023 12 bulan, 2024 12 bulan, 2025 12 bulan, dan 2026 Januari sampai Maret 3 bulan. Totalnya yaitu 42 bulan. Akumulasi penyusutan sama dengan 42 dikali 3.500.000 sebesar 147 juta. Nah, total akumulasi penyusutan sebesar 147 juta. Nilai buku saat pelepasan. Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyesuaian, sama dengan 450 juta dikurangi 147 juta. Hasilnya 303 juta. Jadi nilai buku sebesar 303 juta. Saya Mazia Delta dengan MMAHI 281. Saya akan menjawab pada bagian D, yaitu pada bagian analisis, kita membandingkan antara harga jual yang diterima perusahaan dengan nilai buku aset per 31 Maret 2026, yaitu sebesar 303 juta. Nilai buku ini mencerminkan sisa manfaat ekonomi aset yang masih tersisa di catatan akuntansi. Pada kondisi pertama, perusahaan menjual aset tepat di harga 303 juta. Karena harga jual sama dengan nilai buku, maka tidak terdapat keuntungan maupun kerugian secara akuntansi. Pada kondisi kedua, kita memperoleh laba sebesar 12 juta yang terjadi karena harga jual sebesar 315 juta lebih tinggi dibandingkan nilai buku aset. Laba akan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain di laporan laba rugi. Selanjutnya, pada kondisi ketiga, perusahaan mengalami kerugian sebesar 33 juta dikarenakan harga pasar aset ternyata turun menjadi 270 juta atau berada di bawah nilai bukunya, dan nilai ini akan dicatat sebagai beban atau kerugian pelepasan aset tetap. Terakhir ada E, yaitu pertama kita akan mencatat beban penyusutan periode Januari sampai Maret 2026. Beban penyusutan ini dicatat di debit sebesar 10.500.000 dan akumulasi penyusutan di kredit. Tujuannya agar total akumulasi penyusutan menjadi 147 juta saat aset dijual. Yang kedua ada mencatat pelepasan aset. Nah, dalam jurnal ini kas dicatat di debit sebesar uang yang diterima, akumulasi penyusutan dicatat di debit
sebesar 147 juta agar saldonya menjadi nol. Peralatan di laboratorium dicatat di kredit 450 juta untuk menghapus nilai aset. Selisih antara total debit dan kredit dicatat sebagai laba di kredit atau rugi di debit. Penjualan aset tetap sesuai dengan harga jualnya.